Halo, perkenalkan nama saya Rolando Wisan dengan NIM 2374201029 kelas A123 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Budaya Anti Korupsi. Rumusan masalah: yang pertama, apa itu korupsi? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk korupsi? Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya korupsi? 4. Apa dampak dari korupsi? Yang kelima, apa saja tujuan dan manfaat dari budaya anti korupsi? Dan yang keenam, bagaimana langkah kita dalam memberantas korupsi? Yang pertama, definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di oligarki, negara narkoba, dan negara bagian mafia. Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi. 2. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu suap atau bribery. Suap adalah bentuk korupsi yang paling umum dan seringkali paling mudah dikenali. Suap melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang berada dalam posisi kekuasaan. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement. Penggelapan adalah bentuk korupsi di mana seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola uang atau aset tertentu menggunakan atau mengambilnya untuk keuntungan pribadi secara ilegal. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang dalam posisi kekuasaan menggunakan posisinya secara tidak semestinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat yaitu nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan posisi, pekerjaan, atau keuntungan lainnya kepada kerabat atau teman tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan mereka. Bagian yang ketiga, faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi adalah yang pertama keserakahan atau greed, yang kedua kesempatan opportunity, yang ketiga kebutuhan atau needs, dan yang keempat pengungkapan atau expose. Faktor internal yang menjadi penyebab korupsi adalah keserakahan. Yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya konsumtif. Yang kedua, kesempatan. Adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan korupsi seperti kurangnya pengetahuan tentang korupsi, kurangnya penindakan terhadap pelaku korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang korupsi. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat, di mana nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, seperti masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak benar dan bahwa mereka juga merupakan korban dari korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politik. Yang keempat, aspek organisasi. Dalam beberapa kasus, korupsi dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang bersama-sama mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif untuk mencegah dan menghentikan korupsi, seperti meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang korupsi, meningkatkan pengetahuan tentang korupsi, dan meningkatkan penindakan terhadap pelaku korupsi. Bagian yang keempat, dampak dari perbuatan korupsi. Korupsi memiliki dampak yang luas dan merusak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga lingkungan. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, merusak kompetisi sehat. Yang kedua, dampak sosial, meningkatkan ketimpangan sosial, menurunkan kepercayaan publik, merusak moralitas dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, dampak politik, melemahkan demokrasi, menghambat tata kelola pemerintahan yang baik, menimbulkan instabilitas politik. Dan yang keempat, dampak lingkungan, yaitu eksploitasi sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan hidup, menghalangi proyek-proyek lingkungan. Bagian yang kelima, tujuan dan manfaat budaya anti korupsi bagi mahasiswa. Budaya anti korupsi memiliki tujuan yang mulia dan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa. Salah satu tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi, di mana mahasiswa diharapkan memahami definisi, dampak, dan bahaya dari korupsi, serta pentingnya integritas dalam kehidupan pribadi dan profesi mereka. Pendidikan anti korupsi juga bertujuan membangun karakter dan integritas mahasiswa, menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang kuat. Manfaat budaya anti korupsi bagi mahasiswa sangat beragam. Mahasiswa yang berkomitmen pada nilai-nilai anti korupsi cenderung memiliki reputasi yang baik di mata dosen, teman sejawat, dan masyarakat, serta memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi karena mereka bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat. Selain itu, mahasiswa yang berkomitmen pada budaya anti korupsi dapat menjadi agen perubahan sosial, berperan aktif dalam mengedukasi orang lain tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, serta mendukung kegiatan sosial yang mendukung pemberantasan korupsi. Dan yang keenam, langkah dalam memberantas korupsi. Memerangi korupsi di Indonesia membutuhkan upaya kolektif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memperkuat kelembagaan, yaitu memperkuat KPK dengan memastikan independensi dan memberikan sumber daya yang memadai. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dengan sistem pelaporan yang mudah diakses dan dilindungi. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran BPK dan Ombudsman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu melaksanakan edukasi anti korupsi sejak dini melalui kurikulum sekolah dan program edukasi publik yang masif. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi melalui platform yang aman dan mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan budaya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memperkuat penegakan hukum, yaitu mempertegas hukuman bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu, melindungi saksi dan pelapor korupsi dari intimidasi dan ancaman, mempercepat proses penyelesaian kasus korupsi dan memastikan transparansi dalam proses peradilan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas regulasi, yaitu menyederhanakan regulasi yang rumit dan berpotensi memicu korupsi, memperkuat mekanisme pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan keuangan negara, meningkatkan transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. Kesimpulan dari makalah ini, korupsi adalah tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam jabatan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang ilegal. Korupsi melibatkan berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme. Faktor penyebab korupsi meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kurangnya penindakan. Dampak korupsi sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya kolektif yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Budaya anti korupsi khususnya di kalangan mahasiswa memiliki manfaat besar dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dan yang terakhir yaitu saran untuk mengatasi korupsi, pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar nilai-nilai integritas tertanam sejak dini. Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu harus dipastikan untuk menciptakan efek jera. Lembaga anti korupsi seperti KPK perlu diperkuat dalam hal independensi dan sumber daya agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Masyarakat harus didorong untuk lebih aktif dan dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi serta memahami dampak negatif korupsi terhadap kehidupan mereka. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.